Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya, silakan cek video ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, CGP Angkatan 5 dari Kota Sorong. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai filosofi ala Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kita telah mengenal semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Selain dari semboyan tadi ada juga asas trikon yang mengemukakan beliau di mana filosofi KHD mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, yang mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari merupakan simbol kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan dan irama yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak dan selalu berputar pada sumbunya. Oleh karena itu dengan keberagaman karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh siswa sangat selaras dengan dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Pertama, menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang terdapat dalam diri anak, agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Kedua, petani. Pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya, artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dan metode belajar siswa yang berbeda-beda dan selalu berorientasi pada anak. Ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat yang tinggi dari para siswa, sehingga melalui budi pekerti dapat membangkitkan daya cipta, karsa dan karya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Keempat, bermain. Kodrat anak pada umumnya masih suka bermain. Ketika anak-anak sedang bermain pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan sehingga menimbulkan kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Kita sebagai guru juga dapat memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Kelima, merdeka belajar. Sebagai pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, kreatif, mandiri, mampu berkolaborasi, aktif, serta mampu mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri siswa, tetapi memberikan kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. Perlu adanya tuntunan dan arah dari guru agar siswa tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, jadi sebagai guru kita tidak bisa menghilangkan sifat dasar yang dimiliki anak tersebut. Yang bisa kita dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Ketujuh, berpihak kepada anak. Sistem pendidikan saat ini berpusat pada anak. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan, tutwuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah pemaparan singkat mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Semoga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak.